Ya, mengenai konsideransi barangkali dan juga akademisi yang sudah mungkin profesor atau doktor ya yang ada di sini. Nah, yang pertama mengenai konsideransi ya, mengenai konsideransi barangkali belum lengkap ya. Dalam konsideran sama sekali tidak disinggung pasal 24 Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman dalam Undang-Undang Dasar pasal 24 dan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman. Itu menurut saya sangat penting karena apa? Khususnya dalam perspektif advokat itu adalah bagian dari kekuasaan kehakiman. Ya, salah satu fungsi yang berkaitan dengan kekuasaan kehakiman. Dan terjemahan dari pasal 24 dalam Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman 4899 mengatakan sistem peradilan terpadu itu harus dibuat terpadu. Jadi fungsi-fungsi yang berkaitan dengan kekuasaan kehakiman kan disebut penyelidikan, penyidikan, penuntutan, jaksa hukum dan lain sebagainya. Itu harus terpadu. Nah, pertanyaannya dalam TOR disebutkan juga Integrated Criminal Justice System. Tapi maksudnya beda, saya lihat bukan yang disebut Undang-Undang Dasar 45. Jadi dengan kata lain mungkin itu perlu menjadi perhatian. Jadi artinya ketika kita membangun satu sistem, artinya KUHP itu kan sistem, maka harus sesuai dengan Undang-Undang Dasar kan gitu, supaya nanti tidak kesana kemari. Karena sampai hari ini peradilan yang terpadu itu belum terjadi. Kalau disebut Integrated Criminal Justice System setelah ada KUHP, itu hanya semata-mata karena ada hakim wasmat. Itu maksudnya. Jadi hakim tidak saja memutus tapi juga mengamati bagaimana putusannya. Jadi bukan seperti maksud Undang-Undang Dasar 45 itu. Jadi terpadu. Jadi fungsi-fungsi yang berkaitan dengan kekuasaan kehakiman itu terpadu. Yang akan diatur dalam undang-undang. Sebenarnya sederhananya kalau diatur dalam undang-undang artinya semua fungsi itu dimasukkan dalam satu undang-undang. Baru dia terpadu. Tapi kalau misalnya diatur sendiri-sendiri itu tidak terpadu, itu namanya sektoral, sehingga terjadi benturan-benturan. Saya kira itu satu konsideransinya. Jadi ketika membangun satu sistem ya, maka konsisten terhadap apa yang disampaikan Undang-Undang Dasar. Nah, yang kedua, saya terima kasih di dalam RUU KUHP yang saya baca itu ada bab tentang advokat. Nah, itu nanti yang kami soroti. Ada bab khusus tentang advokat. Tapi kalau menurut saya keliru konsepnya. Kenapa keliru? Pertama, bab tentang advokat itu sudah bagus karena sudah dimulai dari ketentuan umum dan kemudian ada bab tentang advokat. Yang selama ini advokat itu kan hanya berkaitan dengan hak dari tersangka dan terdakwa. Tapi sekarang itu sudah ada. Itu menurut saya aku itu kemajuan. Tapi jangan salah. Pertama, kekeliruannya adalah advokat itu disatukan advokat dan bantuan hukum. Itu salah karena apa? Bantuan hukum itu adalah kewajiban. Jadi jangan melihat advokat untuk membebankan kewajibannya, bukan haknya atau kewenangannya. Jadi dengan kata lain harus disebut advokat dan pembelaannya atau hak dan kewenangannya mungkin yang lebih tepat. Karena kalau enggak itu mirip waktu zaman Orde Baru, di mana terhadap advokat itu yang ada dalam perundang-undangan itu pengawasan tekanannya. Lihat Undang-Undang Peradilan Umum, lihat tentang Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, itu pengawasan terhadap advokat. Makanya korbannya Bang Buyung, contempt of court yang pertama. Karena pengawasannya, hak dan kewajibannya nggak ada. Yang sebenarnya itu mundur, konsep itu mundur dibandingkan kalau kita ke belakang RO, apalagi RV kan yang pernah ada di Indonesia ini. Jadi itu ya. Terus kalau baca lebih lanjut lagi, ada kesalahan lagi yang fatal menurut saya, yaitu KTA disamakan dengan BAS. Jadi itu ya, BAS itu bukan izin, ya itu izin. Jadi disatukan ya, ada di dalam jadi maksud saya jangan dikeliru. Ada kemajuan, tapi maksud saya harus mungkin perlu diantisipasi jangan sampai keliru. Karena kalau dikontraskan dengan Undang-Undang Advokat, maka itu salah karena yang mengangkat advokat itu adalah organisasi profesi. Terlepas dari organisasi profesi sekarang, tadi Pak Ketua mengatakan bingung nih yang OA mana yang yang diajak. Justru sebenarnya ini perlu bantuan Komisi 3 tentang OA yang bingung ini. Karena apa? Karena OA
sebagai bagian kekuasaan kehakiman, mestinya Mahkamah Agung turun tangan sebagai suprastruktur, tapi sama juga melepaskan, kan begitu. Akhirnya kemudian terjadilah kekacauan seperti yang sekarang ini ya. Memang kami terus-menerus mengusahakan tentang OA ini, tapi belum kesampaian, mudah-mudahan bisa terjadi. Tapi menurut saya nggak bisa dibiarkan, apalagi kan sekarang ini menjadi advokat tujuan semua sarjana hukum, termasuk anggota DPR saya kira. Karena sudah pensiun menjadi advokat, kan begitu. Oleh karena itu harus kita rawat dengan baik ya. Itu yang kedua, tentang bab itu ada kemajuan, tapi jangan keliru menurut saya. Ya, udah betul itu yang kami inginkan juga dalam satu bab. Artinya advokat itu satu subjek, ya, karena disebut catur wangsa kan dulu ya, tapi nggak pernah kemudian diatur dalam undang-undang. Tapi undang-undangnya ya seperti yang ada sekarang. Kemudian yang kedua, yang ketiga, yang berkaitan dengan ini harus mungkin hati-hati mengenai RJ, restoratif justice, ya RJ. Memang restorasi itu bagus. Tapi kalau tiba-tiba ujuk-ujuk mekanisme yang diatur, mesinnya belum tahu mesinnya yang mana kok mekanisme sudah diatur. Itu yang ada dalam RUU, mudah-mudahan itu belum resmi ya. Harus kita ingat, kita ini berbicara dalam ranah hukum pidana. Kita membedakan norma publik dan norma hukum publik dan privat. Kalau tiba-tiba yang publik itu pidana itu didamaikan, hancur kan pondasi hukum kita. Nah, sementara dalam RUU saya lihat sudah langsung mekanisme RJ di penyidikan, penuntutan gitu. Saya kira secara konsep itu keliru. Saya mau mengingatkan aja bapak-bapak kan yang mengambil nanti keputusan. Nah, yang terakhir dari komentar saya yang berkaitan dengan RUU ya, sebelum masuk pada nanti usul kami yang secara konkret tentang upaya hukum ya, upaya hukum. Mungkin ini juga penting. Bukan mungkin penting sekali upaya hukum. Jadi antara banding dan kasasi. Kan kita mengenal konsep atau teori iudek facti dan iudek iuris. Kenyataannya sekarang di dalam RUU itu sebagaimana dalam KUHP, kasasi atau Mahkamah Agung itu juga iudek facti sekaligus. Mestinya secara sistem dia harus iudek iuris. Jadi pertanyaan-pertanyaan hukum. Jadi jangan lagi misalnya Mahkamah Agung hanya menambah hukuman, menyatakan salah ya, sehingga populer ya, sehingga seolah-olah tokoh hukum yang hebat kan begitu. Padahal kan kalau kita telusuri pertimbangan-pertimbangannya nggak ada substansinya di dalam kan begitu. Nah pertanyaannya apakah itu tidak diperbaiki? Nah itu 4 itu Bapak Ketua yang berkaitan dengan RUU. Nah sekarang saya masuk kepada sesuai pertanyaan hak-hak ya advokat dalam RUU KUHP. Kalau boleh saya bacakan karena hanya 1 halaman sebenarnya ini. Boleh saya bacakan ya. Karena usulannya juga konkret ya. Agar advokat tidak terus menjadi layang-layang putus. Nah, kami mengatakan begitu. Jadi agar advokat tidak terus menjadi layang-layang putus, karena menurut saya sekarang layang-layang putus nih advokat dan organisasi advokat. Makanya ada bingung itu tadi kan. Maka harus terpadu dengan APH dalam sistem peradilan KUHP. Jadi harus terpadu. Kalau terpadu akan terus menjadi layang-layang putus. Layang-layang putus itu maksudnya kalau kan kita belajar ya, kalau norma hukum tidak sinkron dengan asasnya, maka dia akan layang-layang putus, uncontrol. Itu yang terjadi saya kira dalam peradilan pidana kita sekarang ini. Banyak yang uncontrol. Saya nggak tahu apakah bapak-bapak yang ada di sini, yang terhormat Komisi 3 DPR, menyadari bahwa lebih banyak norma hukum sekarang dalam peraturan pelaksana daripada undang-undang itu sendiri, dalam KUHP itu sendiri. Apakah itu perpol atau perkap, itu lebih banyak. Mungkin ratusan pasal atau mungkin ribuan pasal ada di dalam perpol dan perkap. Perja, perma, seperti RJ sekarang ini. Artinya bahwa itu sudah meruntuhkan hukum itu. Jadi dia layang-layang putus, dia pergi kemana. Makanya kami judul begitu. Agar advokat tidak terus menjadi layang-layang putus, maka harus terpadu dengan APH dalam sistem peradilan pidana. Ada 3 masalah utama mengapa hukum acara pidana atau SPP saat ini buruk
Jadi kami menilai buruk ya sistem peradilan pidana sekarang. Saya kira juga setuju, makanya kan kemudian ada pembaruan kan begitu ya. Sehingga perlu perbaikan. Nah, mengapa buruk? Itu karena 3 hal. Yang pertama, ya tidak terpadu sesuai perintah Undang-Undang Dasar 45. Sistem peradilan pidana kita tidak terpadu sesuai dengan perintah Undang-Undang Dasar 45. Yang kedua, pilihan model SPP-nya tidak tepat. Kan kita punya model-model sistem peradilan pidana, crime control model, due process model, dan lain sebagainya. Kita tidak pernah konsisten memilih, ya, yang dulu disebut inkusitor, akusator, dan lain sebagainya. Tapi kita tidak pernah memilih satu sistem, karena itu kan pendekatan untuk sampai kepada keadilan. Jadi pilihan model SPP-nya tidak tepat. Nah, yang ketiga, HAM hanya retorika. Jadi dalam KUHP walaupun disebut euforia ada HAM-nya, itu retorika. Karena tidak bermakna dalam prosedural, mekanisme proseduralnya. Nah, contohnya tadi pra-peradilan. Ya, pra-peradilan bukan habeas corpus, mestinya itu kan habeas corpus. Apabila perbaikan ketiga masalah utama ini sungguh dilakukan, dan saya percaya Bapak-bapak yang terhormat sungguh ya menanyakan ini kepada kami dan kami sampaikan apa yang kami ketahui, ya, walaupun Bapak-bapak juga sudah tahu ya. Maka bisa diharapkan SPP yang buruk itu akan berubah menjadi baik untuk masa mendatang. Saya kira komitmen kita kan akan lebih baik, kan begitu ya Bapak Ketua ya. Artinya KUHP mendatang akan memanusiakan manusia Indonesia dengan keadilan berdasarkan Pancasila. Karena Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman mengatakan keadilan kita berdasarkan Pancasila. Bukan demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, itu ira-iranya dari pengadilan, tapi keadilannya itu berdasarkan Pancasila. Jadi saya merujuk ke sana. Dalam kaitan nomor 1 tadi penyebabnya itu, usulan sekarang ini hanya fokus dulu pada 3 hal yang mudah. Jadi kami fokus ya 3 yang mudah sehingga layak diterima, dan mohon jadi perjuangan yang terhormat Komisi 3 ya. Usulan ini tentang hak advokat. Jadi harus dibaca kewenangan. Hak advokat harus dibaca kewenangan. Yang tadi saya komentari RUU-nya yang ada adalah justru kewajiban. Sebaliknya, ya, yang sudah dinormakan dalam Undang-Undang Advokat. Jadi itu dasar titik tolaknya. Ketiganya ini telah dibiarkan seperti layang-layang putus. Jadi saya mengatakan dibiarkan sampai sekarang layang-layang putus. Itu kan 2003 sampai hari ini. Sehingga berantem kan begitu ya, berkelahi di mana-mana. Karena ketiganya tak terpadu dengan hukum acara pidana atau KUHP, jadi tidak dikonektivitaskan itu dengan KUHP. Adapun ketiga hak atau kewenangan advokat yang dibiarkan seperti layang-layang putus itu adalah sebagai berikutnya. Ada 3 yang saya kutip, yaitu pasal 5, saya nggak usah bacakan, pasal 5 ayat 1 itu advokat sebagai penegak hukum. Nah, yang kedua pasal 16 Undang-Undang Advokat, ya imunitas profesi advokat. Dan yang ketiga adalah tentang, nah ini yang ketiga ini yang sama sekali nggak bunyi, justru yang dijawab dengan obstruction of justice atau kriminalisasi. Dalam pasal 17 ya Undang-Undang Advokat bunyinya begini, dalam menjalankan profesinya advokat berhak memperoleh informasi, data, dan dokumen lainnya baik dari instansi pemerintah maupun pihak lain yang berkaitan dengan kepentingan tersebut yang diperlukan untuk pembelaan kepentingan kliennya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Tapi apa yang terjadi? Saya nggak tahu apakah Pak Magdir pernah mengalami. Bertemu saksi, itu KPK mengatakan bahwa itu obstruction of justice. Padahal ada pasal 17 ini. Karena tidak dipadukan, kenapa terjadi? Dan ada yang mungkin masuk penjara gara-gara ini. Ada yang masuk penjara gara-gara ini. Nah, itu layang-layang putus. KPK-nya layang-layang putus. APH-nya layang-layang putus. Dia nggak membaca ini. Dia baca undang-undangnya. Dan ini keluhan yang utama saya kira dari advokat sekarang ini. Obstruction of justice. Karena nggak dianggap ini norma hukum. Padahal ini kan undang-undang. Nah, itu. Jadi kita sebut sebagai kewenangan pembelaan mestinya harus direfleksikan nanti di dalam RUU advokat yang akan datang. Dengan memasukkan ketiga hal ini dalam KUHP mendatang, maka profesi advokat tidak akan lagi seperti layang-layang putus dalam SPP. Konkretnya,
profesi advokat telah akan terpadu ya sebagai subbagian atau sistem dalam SPP dengan aparat penegak hukum lainnya. Jadi KPK, Polri nggak bisa lagi atau kejaksaan melakukan hal yang seperti itu. Begitu bertemu obstruction of justice. Terpadu ini adalah perintah Undang-Undang Dasar 45, saya tadi sebutkan, atau constitutional imperative atau lebih tinggi daripada constitutional importance. Karena itu Peradi mengusulkan agar ketiga materi normatif dalam Undang-Undang Advokat itu terintegrasi dalam norma mekanisme prosedur yang akan diatur dalam RUU KUHP yang akan mendatang. Saya kira ini sangat jelas gitu ya, jadi tidak perlu perdebatan karena memang sudah normatif. Secara konkret, Peradi mengusulkan rumusannya dalam RUU KUHP baru nanti sebagai kelanjutan Undang-Undang Advokat itu sebagai berikut. Jadi lebih konkret kami minta rumusannya sebagai berikut. Dalam bagian umum KUHP nanti, agar dimasukkan pasal mengenai pengertian advokat adalah berstatus sebagai penegak hukum. Sudah ada saya lihat di dalam RUU yang beredar itu, tapi hanya disebut advokat adalah jasa hukum. Yaitu artinya definisi yang netral yang ada dalam Undang-Undang Advokat. Tapi mestinya dimasukkan pengertian advokat adalah berstatus sebagai penegak hukum dengan menyebut adanya hak atau kewenangan. Ya, disebutkan itu. Jadi tidak kewajiban seperti judulnya bantuan hukum, artinya kewajiban advokat memberikan bantuan hukum. Oke, ini sama dengan rumusan dan tempat yang sama, ya. Ini sama dengan rumusan dan tempat yang sama dilakukan pada penyidik dan penyidikan atau polisi. Itu kan ada rumusan yang sama di sana. Penuntut dan penuntutan atau jaksa dan lain sebagainya dalam KUHP. Jadi kalau begitu ada kesetaraan, ya. Jadi kalau penyidikan dirumuskan, ya, dengan polisi dan jaksa, kan advokat saya kira pada tempatnya saya kira dilakukan. Nah, saya kira ini kesempatan yang baik karena sekarang anggota dan pimpinan Komisi 3 adalah advokat, kan, yang saya kira juga ikut merasakan apa yang kami rasakan. Ya. Jadi artinya tidak asing. Dan ini kepentingan saya kira, tapi apalagi politis, tapi ini murni hukum saya kira. Ya. Kemudian tentang bagian yang kedua, ini rumusan kami yang konkret, yaitu imunitas profesi advokat, agar dimasukkan juga dalam RUU KUHP dengan rumusan. Nah, rumusan kami konkret, apabila advokat ketika menjalankan profesinya melanggar pasal 16 Undang-Undang Advokat, maka advokat itu diajukan terlebih dahulu dan atau diperiksa terlebih dahulu oleh Dewan Kehormatan Etika atau Disiplin yang disebut dengan Bar Association. Jadi dengan kata lain, Komisi 3 mendukung bahwa organisasi advokat itu adalah Bar Association, tidak sekedar organisasi biasa, kan begitu. Karena memang aslinya begitu, Bar Association. Bar Association itu ada tempat tersendiri saya kira di dalam setiap sistem hukum. Dan bila mana telah dinyatakan selain pelanggaran etik, tapi juga satu tindak pidana, katakan advokat juga bisa melakukan tindak pidana sama seperti yang lain, maka advokat yang bersangkutan disampaikan pada penyidik. Jadi lebih lanjut disampaikan untuk ditindaklanjuti pemeriksaannya sesuai hukum acara pidana. Rumusan ini adalah ekivalen dengan prosedur dugaan pelanggaran oleh penyidik Polri saat ini. Misalnya Sambo, udah ketahuan nembak orang, kan dibawa ke etik dulu kan, baru kemudian dibawa pidana kan gitu. Jadi tidak kemudian ujuk-ujuk pidana kan, padahal udah nembak itu mati kan itu polisi-polisi itu dan lain sebagainya. Jadi maksud saya ekivalensinya, kesetaraannya itu saya kira substansial, boleh menjadi pertimbangan dan dukungan dari bapak-bapak yang terhormat. Selanjutnya tentang bagian ketiga, kewenangan pembelaan advokat, yang saya usulkan itu menjadi judul babnya, kewenangan pembelaan advokat, ya, di dalam RUU yang akan datang sebagaimana dimaksud pasal 17 Undang-Undang Advokat. Sebagai salah satu kewenangan advokat yang berstatus sebagai penegak hukum itu, maka perlu dibuat satu bab tentang kewenangan pembelaan advokat. Jadi tidak lagi advokat dan bantuan hukum, ya, kalau diusulkan kewenangan pembelaan advokat.
Dalam bab itu materi pasal 17 Undang-Undang Advokat itu dimasukkan sebagai kewenangan yang sah atau sans prejudice dari advokat. Dan kewenangan lainnya tentu ya untuk mendapatkan informasi itu, kalau kita misalnya kirim surat ke penyidik ya mohon bukti ini diberikan kepada kita, nah sesuai pasal 17 itu mestinya dia berikan juga dong ya, karena sama kesetaraan. Tapi kan nggak pernah terjadi. Jangankan itu, BAP aja itu dengan perjuangan keras baru dapatkan gitu, sesuatu yang memang kewajiban hukumnya kan gitu. Jadi kalau tidak ada dukungan hukum atau norma hukum ya akan layang-layang putus ya, seperti yang saya katakan tadi. Sementara advokat secara konstitusional sudah dinyatakan salah satu fungsi yang berkaitan dengan kekuasaan kehakiman. Ini selalu saya ulang-ulang untuk menunjukkan bahwa kewenangan kita itu ada di wilayah publik, ada di wilayah kekuasaan kehakiman, yudikatif, salah satu kekuasaan negara. Selain itu tentang nomor 2 pilihan model SPP yang saya katakan tidak tepat. 3 HAM hanya retorika. Disampaikan nanti secara lebih lengkap terpisah. Nanti ada Ifdal dan Daud Bereh nanti akan menyampaikan di dalam menjawab pertanyaan yang disampaikan kepada kami. Salah satu usulan inti dari nomor 2 dan nomor 3 ini adalah semua upaya paksa. Tadi rekan saya Magdir tadi, Pak Magdir sudah menguraikan dengan baik dalam SPP seharusnya, nah ini istilah, tunduk pada judicial scrutiny. Judicial scrutiny. Judicial scrutiny artinya pengujian oleh pengadilan. Memang sistem kita ini tadi udah disinggung oleh Pak Magdir. Keadilan itu kan di pengadilan. Pra-adjudikasi itu adalah mempersiapkan. Tapi mengapa seorang tersangka menurut KUHP kita boleh menunggu sampai ketemu hakim 180 tambah 150 hari baru ketemu hakim. Karena penyidik kan bisa menahan sampai 180 hari. 20, 40, 60, 60. Ya, kan ada tambahan kan kalau ancaman 9 tahun. Jadi ratusan hari baru ketemu hakim. Padahal kan hakim yang menentukan keadilan. Ini melawan logika dan melawan juga semua hal. Nah oleh karena itu harus tunduk pada judicial scrutiny. Tadi yang berkaitan dengan hari tadi sudah diatur disampaikan oleh Pak Magdir. Tapi yang paling penting adalah dasarnya, penetapan dasarnya untuk menetapkan tersangka dan menangkap dan menahan orang. Itu probable case atau bukti permulaan. Kenapa penyidik yang menetapkan saya punya bukti permulaan, saya yang menjalankan, dan saya yang menangkap itu orang? Itu sewenang-wenang, tidak ada kontrol, tidak ada itu yang terjadi sekarang. Nah oleh karena itu yang saya sebutkan judicial scrutiny itu adalah kalau dia minta, misalnya dia bilang saya sudah punya bukti permulaan, kan harus ada check and balance. Pergi ke hakim di pengadilan, Pak Hakim, saya punya bukti permulaan, saya mau menangkap itu orang dan menetapkan tersangka. Hakim kan mesti bilang, coba buka mana yang kamu punya. Yes, you do. Go ahead. Atau kalau misalnya, no, you don't. Go home. Itu prosedur yang ada di habeas corpus, kalau kita baca habeas corpus. Dan itulah kewenangan pra-peradilan yang benar. Itu kewenangannya, bukan administratif seperti sekarang ini. Itu yang betul. Nah, jadi ini milestone, andai kata sudah ini dilakukan yang lain-lain, saya kira mungkin akan menurun secara drastis. Jadi judicial scrutiny. Jadi upaya paksa harus tunduk pada judicial scrutiny. Tidak diskresioner seperti sekarang ini. Ini sesuai dengan prinsip juga pro justisia. Ya kan selalu dia bilang pro justisia. Ini sesuai prinsip pro justisia. Dalam tahap pra-adjudikasi, penyelidikan-penyidikan itu. Sebagai ilustrasi, sebagaimana dalam KUHP, bila melakukan penggeledahan izin pengadilan prefaktum, kan kalau izin, kalau mau menggeledah izin dulu kan begitu. Tidak tepat bila penetapan tersangka dan penetapan post factum. Jadi dengan kata lain lebih berharga harta daripada manusia. Itu kan yang terjadi sekarang, logikanya KUHP sekarang ini. Nah ini yang akan diperbaiki andai kata bapak-bapak setuju dengan judicial scrutiny itu. Kalau ini, jadi kemanusiaan bapak-bapak akan
direfleksikan, andai kata ini diterima. Udah lama merendahkan kemanusiaan dalam KUHP kita sekarang, lebih berharga benda daripada manusia. Menyita menggeledah itu prefaktum, tapi menangkap orang post faktum. Ya udah bikin pra peradilan, kan begitu ditantangin kan sekarang. Karena dia tahu pra peradilan sekarang itu administratif. Tinggal ditanya, ada surat penangkapan, penahanan? Ya ada. Ancamannya di atas 5 tahun? Ya ada. Udah, menang kau, kan gitu kan? Sudah benar. Jadi artinya nonsens ya. Apalagi kalau disebut euforia HAM kan begitu, nonsens kan itu. Seolah-olah harta benda dan lain sebagainya lebih berharga daripada kemanusiaan atau HAM. Dengan kata lain tentang upaya paksa terhadap harta benda, ada check and balances itu nanti yang akan terjadi. Sementara untuk manusia tidak atau lebih rendah. Dan saya kira ini harus dicegah, saya kira. Ini kan sudah kita berkembang, bahkan kita sudah bicara elektronik, bukti digital kan gitu. Yang basic aja kita belum selesaikan. Itu ya. Konkretnya pra peradilan seharusnya difungsikan sebagai habeas corpus. Harus difungsikan sebagai habeas corpus. Pra peradilan tidak diperlakukan sekedar administratif saja dengan kewenangan menguji bagaimana keabsahan dan kecukupan bukti permulaan ya sebelum upaya paksa itu dapat dilaksanakan. Nah, sebagai tambahan bahwa pilihan model SPP yang saya katakan sudah banyak ditemukan dalam pengalaman, dan bapak-bapak yang terhormat saya kira sudah tahulah model-model ya sistem peradilan pidana mana yang bagus untuk kita. Sebaiknya pilihan itu pada yang berpihak pada values, nilai-nilai. Karena sistem itu juga misalnya due process model, crime control model, itu tidak sekedar politik, tapi values. Nyari values-nya ke arah mana? Itu yang mungkin menurut saya caranya nanti untuk memilih, dan bukan pada pilihan yang semata-mata administratif diskresioner. Ya. Pilihan model itu kemudian diikuti secara konsisten. Ya, artinya dalam uraian pasal-pasalnya. Sebab SPP tidak sekedar norma untuk pelaksanaan KUHP. Saya tahu bahwa nanti Januari 2026 KUHP akan berlaku. Nah, apakah karena ini supaya kompatibilitasnya kan gitu sehingga harus kita dorong KUHP ini nanti sudah ada juga pada tanggal 2 Januari 2026. Kalau itu yang terjadi, maka risikonya adalah kemanusiaan kita semua ya, dan termasuk juga kebaikan sistem hukum kita itu semua. Karena KUHP itu seharusnya juga sebagai istilah yang sering kita pakai sumber pengayoman ya, pengayoman. Jadi bukan sumber merebut kekuasaan siapa yang lebih besar, tapi dia harus menjadi sumber dari pengayoman. Nah, itu bagian umum yang boleh saya sampaikan, mudah-mudahan jelas dan bisa dipertimbangkan, dan kami sudah kirimkan juga kepada Komisi 3. Dan mohon kiranya ya, karena ini sederhana dan kepentingan bersama menjadi pertimbangan yang baik. Sekian dan terima kasih, dan mohon izin bisa diteruskan untuk menjawab pertanyaannya. Kalau bisa 15 menit ya Bang Ifdal ya, nanti dilanjut Pak Petrus.